Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sublahan Radio. Untuk menambah semangat, jangan lupa di like dan subscribe serta tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan cerita horor di channel ini. Langsung saja ke ceritanya. Lanjutan dari part 1. Banyak yang tanya apa wujud dari penjagaku semenjak lahir. Baiklah, aku akan ceritakan mereka. Yang pertama adalah Ki Wilis, sesosok naga biru yang besar nan panjang, dan berkaki 4. Yang kedua biasa kupanggil Nyi Sari, ia adalah wanita yang cantik nan anggun. Kedua penjagaku adalah sahabatku sejak kecil, mereka berdua selalu banyak membantuku. Contohnya jika saya ingin mangga tetangga, jika aku minta dan tidak dikasih, aku bilang, "Ki, aku pengen mangga itu Ki," langsung jatuh beberapa mangga tanpa menimbulkan suara. Terkadang jika pukul 3 pagi ayam tetangga berisik minta ampun, aku berkata, "Nyi, ayamnya digoreng aja ya," ucapan setengah sadar saat pagi ayam tetangga gosong. Dalam hatiku, mati aku salah ngomong. Mereka berdua memang sudah seperti saudaraku, sebelum kelak penjagaku yang lain datang. Jika ditanya sekarang penjagaku berapa? Lupa gak absen gan? Hahaha. Cerita awal masuk SD. Temannya tidak terlalu berbeda dengan saat aku masih TK, tapi ada beberapa yang asing bagiku. Satu kelas seingatku ada 24 siswa, dan kelak hanya tinggal 18 orang karena tidak banyak yang naik kelas, termasuk teman segengku semua. Ada sesuatu yang seram di kelasku, karena kelasku yang paling ujung dekat UKS. Sedikit cerita horor ruang UKS. Meja sering terbang sendiri kata penjaga sekolah, kadang malam tampak rame, dan bahkan sering ada penampakan wanita cantik dan manusia tanpa kepala. Aku duduk bersama Arifin dan beberapa teman yang lain, mereka termasuk golongan takut demit, padahal kadang demit malah takut kita, hahaha, apalagi sama kentutnya si bocah sialan ini, si Arifin, demit pasti takut, gimana gak takut, kentutnya aja benar-benar bau, tahu kenapa bisa bau? Karena jika pagi dia sarapan ubi bakar dan ketela bakar, Kunti aja mati kali jika mencium bau dia, hahaha. Wah, sekarang temen kita banyak, kata Arifin. Iya, bisa main ke hutan bareng-bareng cari burung, kataku. Yuk, abis pulang sekolah, kata Esman. Entar dimarahin ibumu lagi, aku yang kena pukul, kataku. Ayo entar nyari burung, sekalian cari kelapa di tempatnya Le Yadi, Paman Yadi, kata Alif. Astagfirullah, otakmu mencuri aja tuh Liv, tapi kelapanya jangan satu ya, kalau banyak sekalian gak masalah, hahaha, kataku. Setelah pulang sekolah, makan, dan selesai menunaikan sholat zuhur, kami semua pergi melaksanakan misi kita, yaitu mencari burung, tetapi ekspektasi tak berbanding lurus dengan realita, bukannya nyari burung. Ujung-ujungnya malah berburu kelapa muda. Liv manjat sono, kataku. Ogah banyak semutnya, kata Alif. Cari batu-batuan atau cari pengait aja, kata Arifin. Ya udah aku yang lempar, kataku. Sedikit aku arahin tenaga dalamku dan bilang, Ki, ambilin kelapanya dong, mungkin akunya yang salah emang, yang jatuh malah kelapa tua. Masa kelapa tua yang jatuh, kata Arifin. Sorry salah lempar, kataku. Ki Wilis yang ganteng, ini bukan kelapa muda tapi kelapa tua, kataku. Maaf Den Mas, saya gak tahu, kata Ki Wilis. Ya udah ambilin Ki, kataku. Dan yap, lemparan kedua tepat sasaran dan jatuh.
lalu kita pesta kelapa muda, dan melepaskan diri dari masalah. Woi, ini kan kita nyuri, ayok bawa kelapa ini ke yang punya, kataku. Dan kami pun jalan ke rumah pemilik buah kelapa ini dan ngomong jika ini kelapa hasil jatuh dan bilang tadi sempat minta. Setelah itu kita bermain permainan yang biasa aku gunakan, cara curang. Ya, mokling atau lempar batu, karena aku gak pernah jaga, makanya aku selalu sukses ngerjain anak-anak. Pernah, suatu hari Alif sampai nangis karena aku tinggal ngumpet sampai tidur. Dia terus nyari aku sama teman-teman padahal aku sibuk tidur. Sore hari jam 5, jadwalku berlatih dengan Pak Kiai. Hari ini latihanku sudah beda, bukan olah nafas dan gerakan bertarung, tapi bagaimana mematikan lilin dengan tenaga dalam. Dibutuhkan konsentrasi penuh dan tenaga besar untuk melakukan itu. Tapi alhamdulillah aku berhasil. Kelak tenaga dalam ini bisa untuk memecahkan batu. Tapi jangan berpikir ini mudah, karena tenaga dalam yang dibutuhkan 2 kali lipat lebih besar dan membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Maghrib pun datang. Aku pamit untuk menunaikan sholat maghrib dan setelah itu membaca Al-Quran sampai Isya. Habis Isya aku pun kembali dipanggil Pak Kiai. Percakapan dengan Pak Kiai. Food sekarang berlatih lagi ya? Bukannya tiap sore Pak, latihan sekarang beda. Baik Pak Kiai, panggil Hitam ke sini Food. Yakin Pak Kiai? Dulu terakhir ku panggil, aku malah terpental. Hitam? Ya si Hitam, ingat yang melukai dadaku. Lihat cerita part 1, dialah Hitam. Dulu aku panggil pertama kali saat umur 6 tahun aku terpental 5 meter, karena tenaga dalamku belum cukup kuat menahannya. Aku pun membaca rapalan, Hitam hadir, datang sekarang, dan kali ini aku tidak akan terpental. Saat ini umurku dan tenagaku sudah bertambah kuat. Hitam pun saat itu juga datang. Percakapan dengan si Hitam. Bocah, akhirnya kau bisa memanggilku. Suatu saat aku akan bisa mengontrolmu secara penuh dengan tenagaku sendiri. Baiklah bocah, aku akan menunggu saat itu. Setelah Hitam pergi, aku baru sadar Pak Kiai sampai muntah darah karena energi si Hitam. Lanjut percakapan dengan Pak Kiai. Pak Kiai, kenapa tenagaku berbenturan dengan Hitam? Kenapa aku tidak apa-apa Pak Kiai? Karena dasar hitammu kuat. Ya udah aku pamit Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya aku pulang dengan segala pertanyaan di benakku, sebesar apakah energi si Hitam, padahal dia sudah menekan segala kekuatannya untukku, tetapi Pak Kiai aja sampai muntah darah. Akhirnya aku pun tidur. Dalam tidurku aku bermimpi, mimpi cukup teringat sampai sekarang. Mimpi diperlihatkan 3 cahaya yaitu merah, biru, dan hitam. Ketiganya masuk ke perutku dan setelah itu energiku terasa melimpah ruah dan semakin besar. Aku terbangun untuk sholat malam, dan apa yang terjadi bukanlah mimpi belaka. Aku celupkan tanganku ke air dingin, tiba-tiba air itu hangat, dan aku menancapkan tanganku ke pelepah pisang dan langsung gosong. 3 energi sebesar ini diberikan pada bocah labil yang masih berumur 7 tahun. Untung Pak Kiai selalu menuntunku dan mengarahkanku ke arah kebaikan. Tapi terkadang hal-hal buruk seperti nyolong mangga, kelapa muda, atau rambutan tetangga masih kulakukan. Hahaha, namanya juga masih bocah. Begitulah, masa kecilku dengan sejuta keisenganku, terdengar tak masuk akal sih, tapi aku yang menjalani dan memang begitu adanya. Jin di sekolahku semenjak aku kelas 1 SD tidaklah mengganggu lagi, karena aku mengurangi tenaga mereka agar tidak menakut-nakuti penjaga. Dengan menambah medan energi di samping mereka,
bukan pagaran sih tapi sekat energi untuk melapisi jeda antara manusia dan alam jin. Di tempatku sering diadakan pesta rakyat, tetapi tempatnya kurang kusukai. Tempatnya berada di lapangan sepak bola. Jika bisa melihat alam goib, tempatnya akan berubah menjadi pasar demit. Malam nanti diadakan pertunjukan layar tancap drama Kumbara, karena di desaku ini hanya satu orang yang mempunyai televisi, yaitu di tempat Pak Guru, maka kita menonton dengan orang banyak. Siang hari pas sekolah, entar malam kita nonton layar tancap ya, kata Alif. Males, pasti bakal ada yang gak beres nanti malam, kataku. Heleh, tiap kemanapun kamu selalu bilang gitu Fut, kata Arifin. Udah berangkat ya, nanti aku beliin kerupuk wes, kata Esman. Ya udah entar aku izin simbah dulu, kataku. Sepulang sekolah aku mampir dulu ke tempat itu bersama satu gengku, tapi di sini ada perasaan yang tak enak. Percakapan dengan penjaga Ki Wilis. Ki Wilis ada apa? Kerajaan Banaspati dan sial, bakalan jadi pengacau entar malam. Apa kita serang mereka sekarang? Tidak perlu, karena Pak Kiai pasti akan membuat pagaran di sini. Ki Wilis kasih tahu Pak Kiai apa yang saya rasakan, biar tahu apa yang harus dilakukan. Sementara aku melakukan sholat zuhur dan dilanjut berzikir, aku melanjutkan tidur siang agar tidak ngantuk nanti malam. Tapi ada yang aneh di mimpiku, mimpi yang cukup aneh menurutku. Aku didatangin sesosok orang tua dan diberi sebuah senjata pedang emas, dan benar saja saat terbangun tidur karena dengar azan sholat asyar, aku mendapati pedang itu di tanganku, pedang yang sangat indah dengan gagang kepala naga, dan memiliki panjang sekitar 1 meter. Pedang yang indah pikirku. Lanjut percakapan dengan penjagaku Ki Wilis. Hati-hati dan, pedang itu sangat besar kekuatannya. Kenapa pedang ini diberikan kepadaku? Untuk persiapan nanti malam. Apa akan ada pertempuran nanti malam? Semoga tidak terjadi. Oh ya? Ada yang bertanya dari mana kedua penjagaku ini, Ki Wilis dan Nyi Sari. Aku dulu pernah main ke Surakarta, dan bertemu seseorang bernama Ki Seto. Dia pun bilang padaku bahwa aku salah satu keturunan Trah Kraton Surakarta, karena naga biru hanya menjaga keturunan keraton. Tapi aku gak tahu pastinya. Sedikit percakapan aku dengan Ki Seto. Den Mas dari daerah mana? Saya dari Selopak, lereng Merapi. Apakah kamu tahu kamu seorang darah biru? Mana ada tuh Ki darah biru? Darahku pasti merah. Naga biru hanya menjaga semua keturunan dari kami. Ada pisau Ki. Buat apa Den Mas? Buat buktiin sesuatu agar Aki tahu. Lalu dia mengambil pisau dari dalam rumah Ki Seto. Pisau itu langsung saya sayatkan kedua telapak tanganku. Kalau boleh jujur, mending aku disayat pisau daripada kena jarum suntik, karena bagiku jarum suntik lebih mengerikan daripada pisau bahkan pedang sekalipun. Lihat ini Ki, darahku merah kan? Jangan kamu anggap aku darah biru. Setauku darah biru hanya punya kecapung, dengan darah yang masih menetes dengan derasnya. Langsung aku pamit kepada Ki Seto dan meninggalkan dia yang masih terpaku karena ulahku menyayat tanganku dengan pisau. Lanjut cerita, pertarungan malam ini. Aku berangkat abis Isya bersama teman-temanku, dan kita semua asik menonton layar tancap dengan ngemil kacang rebus. Kita pun terhibur dengan semua hiburan ini, tetapi datanglah sesuatu yang tidak diharapkan. Dan, mereka mulai berbuat onar dan Pak Kiai mulai kewalahan, kata Nyi Sari. Baiklah aku bantu, kataku. Aku rebahkan badanku ke pangkuan simbah, aku pun melakukan rogo sukmo atau AP,
Tapi AP-ku mungkin berbeda dengan kebanyakan orang, karena aku AP dengan amalan yang lumayan panjang, dan aku membuat medan energiku di bagian pusar atau perut, dan setelah itu, langsung aku melayang di atas badanku. Aku bersama kedua pendampingku mendatangi Pak Kiai. Benar saja, Pak Kiai sudah mulai kelelahan karena banyaknya jumlah mereka. Percakapan dengan Pak Kiai. Gimana Pak Kiai? Masih sanggupkan? Umurku sudah tua, kenapa yang muda tidak turun tangan? Sekalian aku ingin lihat kemampuanmu bertarung. Sendiko dawuh Pak Kiai. Langsung saja, Ki Wilis jadilah baju sirahku, Nyai Sari jadi sayapku untuk mempercepat seranganku. Pedang naga hadir. Ya aneh sih bocah 7 tahun udah bertarung seperti ini, padahal kebanyakan bocah masih sibuk bermain, sementara aku sibuk bermain juga tapi mainan nyawa. Ada 3 rombongan penyerang, tapi hanya satu raja mereka, makhluk tinggi besar dengan muka acak-acakan, ganteng kagak seremnya nanggung, matanya merah menyala dan kukunya yang tajam. Ya aku langsung serang raja mereka, dengan cepat aku melompat dan sukses mendarat dengan memotong satu tangan dari raja mereka. Sementara si raja meronta-ronta kesakitan, semua itu anak buah, bapak buah, dan ibu buah mengalihkan serangannya kepadaku. Tapi dengan mudah mereka aku halau dengan bacaan ayat suci Al-Quran dan sedikit aku kerahkan tenaga dalamku saat membacanya. Aku mulai menyerang rajanya kembali. Saat pedang ini hampir memenggal kepalanya, dia mohon ampun kepadaku. Percakapan dengan si raja. Baiklah aku ampuni tapi kau jangan mengganggu lagi. Baiklah, baiklah. Sebagai gantinya aku minta pusaka darimu. Aku berikan ini untukmu. Aku diberikan sebuah batu kecil berwarna merah tua dan setelah itu aku pamit kepada Pak Kiai untuk kembali ke tubuhku. Tetapi batu tadi aku titipkan kepada Pak Kiai terlebih dahulu. Lalu aku langsung balik ke tubuhku, dan layar tancap sudah mulai selesai. Le bangun le, wes rampung, kata nenek. Ya aku ketiduran Tombo, kataku. Iya? Ayo mulai, kata nenek. Itulah pengalaman pertamaku bertarung melawan mereka, bocah nakal dengan segenap kemampuannya. Bersambung ke part 3.